Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pra peradilan ketiga, Roy Suryo sudah mendapatkan putusan yaitu ditolak permohonan atas ganti rugi. Ini sudah bisa dipastikan ya. Semenjak hakim pra peradilan itu memutuskan pra peradilan yang kedua dengan menolak permohonannya Roy Suryo. Karena saya rasa ya, dari apa yang nampak begitu, case-nya Roy Suryo pada pra peradilan kedua itu kuat lah ya, kuat. Lah undang-undang ITE yang tidak ada bukti yang linear terhadap dakwaan kok masih bisa dilanjutkan atas putusan pra peradilan, ya itu lucu saja. Jadi atas dasar putusan pra peradilan yang sebelumnya, pra peradilan kedua, ini nanti Roy Suryo mau mengajukan ketiga, keempat, kelima, keenam itu akan ditolak semua ya. Itu dari analisa saya demikian adanya. Apalagi kalau hakimnya yang masih itu juga si Iketut itu. Ya. Nah, ini saya melihat begini bahwa si hakim ini, si Iketut ini entah dari pra peradilan yang pertama itu bisa mengajukan atau bisa memenangkan pihak Roy Suryo, mungkin sepertinya itu karena ada video yang diminta untuk tidak diperlihatkan. Di dalam pra peradilan pertama itu kan ada itu. Nah, karena tidak meminta untuk tidak diperlihatkan, karena itulah memenangkan Roy Suryo, dan sampai saat ini juga tidak ada bocoran itu gimana sih sebetulnya video yang dipinta oleh hakim untuk tidak disebarkan ya. Padahal sih ini sudah saatnya untuk menyebarkan, bagus. Atau mungkin Mas Roy menunggu itu, saya tidak tahu lah. Hanya saja yang jelas si hakim ini adalah hakim yang paling absurd. Ini hakim paling error yang pernah nampak di persidangan. Saya katakan demikian karena biasanya hakim saat dia tidak melihat fakta persidangan itu tidak dinyatakan langsung oleh hakim, tetapi menjadi bahan spekulasi di ruang publik. Contoh misalkan ya, sebuah persidangan nih, kemudian fakta-fakta persidangan itu menguatkan pihak pemohon dalam hal ini misalkan, kemudian hakim malah memutuskan sebaliknya, yaitu memberatkan kepada pemohon, itu ada spekulasi di ruang publik. Oh, ini hakim kok begitu ya, ini jangan-jangan hakim tidak melihat fakta persidangan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam persidangan pra peradilan yang kemarin, Iketut itu dia secara lugas menyatakan saya tidak mau melihat fakta persidangan. Ya coba kurang edan gimana? Ini biasanya hakim tidak melihat fakta persidangan itu, dia hanya jadi narasi publik. Ini diakui sama si hakim, dan seolah-olah bagi hakim itu tidak ada kesalahan ya dalam mengatakan hal itu. Jadi pada akhirnya kan ya sudah, kalau begitu buat apa ada persidangan. Nah, pengadilan ketiga, pra peradilan keempat, kelima, keenam, ketujuh juga udah hakim tinggal ngomong begitu saja tatkala ada fakta-fakta persidangan yang merugikan termohon, dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan, tinggal ngomong aja saya tidak mau melihat fakta persidangan. Selesai. Ini hakim paling error yang pernah ada begitu. Baik, tetapi jangan sampai putusan-putusan sesat seperti ini mengaburkan pandangan hukum kita begitu. Karena apabila putusan-putusan error hakim seperti ini dinormalisasi, pada akhirnya kita tidak akan bisa mengetahui mana peradilan sesat, mana tidak. Nah, putusan pra peradilan ketiga kemarin juga kurang lebih demikian adanya, karena kepolisian sudah mendapatkan keputusan hukum tetap bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mana itu pasti merugikan terhadap terdakwa, dalam hal ini adalah Roy Suryo, tetapi tidak ada konsekuensi. Apa konsekuensinya terus ya? Setelah dinyatakan Anda bersalah, terus apa konsekuensinya? Pak, ganti rugi dong. Nggak ada ganti rugi. Ya gimana sih? Ya, ini udah error lagi. Nanti keempat, kelima, keenam juga kalau sampai ada ya, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah akan menampakkan kedunguan hakim yang ada itu, Iketut itu. Baik ya. Nah, ini akan ada akan ada ulasan dari Pak Ugroseno dan Pak Didit ya, Wijayanto, profesor beliau itu kalau tidak salah ya.
Disebutkannya di sini, ini di channelnya Refli Harun, judulnya Hakim Ketar-Ketir. Ahli pidana Didit Wijayanto ungkap kejanggalan sidang pra peradilan. Nah itu, ini kan langsung dari ahlinya. Ya kalau saya makan mereaksi doang begitu. Mudah-mudahan dapat faidah nih, setidaknya menjadi mengetahui lah. Kalau kebobrokan itu kita jangan cuma sangkaan saja ya. Oh Indonesia bobrok, padahal cuma sangkaan. Ya jangan sangkaan. Kita dari pengetahuannya demikian. Baik kita lihat, mari kita simak. Iya, masih mungkin. Sebenarnya kalau kita bicara jalan keluar ya, kan kita ingin membuktikan sebuah peristiwa yang diduga sebagai sebuah peristiwa pidana atau tindak pidana. Iya. Dan ini kan sebenarnya tetap berlaku azas presumption of innocence. Iya. Kita tidak mengatakan lantas bahwa ijazah itu pasti palsu, karena pasti itu 100%. Betul. Tapi kalau misalnya di bawah 100%, berarti kita bicara probabilitas, walaupun probabilitasnya ada yang berkeyakinan sangat tinggi. Ya. Nah sebenarnya kalau kita dilihat dalam perspektif hukum pidana, apa yang sebaiknya dilakukan agar kemudian hukum pidana itu bisa ditegakkan secara benar? Oke. Mas Didi, silakan. Oke. Jadi begini, tadi kan kita bilang ini ada pelapor nih. Pelapor, pihak-pihak yang melaporkan ijazah, diduga adanya penggunaan ijazah yang palsu Atau dokumen palsu lah ya. Nah di sini kita bisa lihat di pasal 158 KUHP yang baru huruf E. Di sini saya bacakan, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Jadi ini bisa diajukan pra peradilan. Nah, ya. Jadi penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, gitu, ya. Jadi di sini siapa yang mengajukan, ya kan? Kalau permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A, ini pasal 160 ayat 1 ya. Itu diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan. Nah, kita cari penyitaan, itu huruf D, diajukan oleh pihak ketiga. Kemudian di sini permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka keluarga itu hanya dapat satu kali untuk alasan yang sama, ya kan? Kemudian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A dan huruf C tidak dapat diajukan jika tersangka masuk dalam daftar DPO. Nah, di situ ya. Ini udah diatur. Kalau dulu diaturnya dalam SEMA. Nah, kemudian pemeriksaan pasal 161, permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan pasal 158 huruf B dapat diajukan oleh korban, pelapor atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan. Ya kan? Nah, ini huruf C ini bahwa ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Nah, diajukan oleh korban atau pelapor kepada ketua pengadilan di sini. Jadi ada masing-masing bisa mengajukan gitu loh. Nah, jadi kita juga bisa sebagai pelapor, kita juga bisa mengajukan permohonan pra peradilan di sini. Ya, di mana diatur kalau misalnya ada penundaan tanpa dikatakan alasannya. Nah, jadi di sini 158 huruf E, ya kan? Huruf E. Ini makanya saya baca selengkapnya, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, ya itu bisa diajukan, ya. Jadi mungkin kalau nanti ada pihak-pihak tertentu yang tidak merasa puas
dia akan bisa mengajukan juga permohonan pra peradilan sesuai dengan pasal 158 huruf E KUHP yang baru. Ini menarik apa yang dikatakan Mas Didit. Karena begini ya, sekali lagi kita tidak menuding atau menuduh bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazah atau ijazahnya palsu. Ya. Kita bicara mengenai masalah bagaimana menyelesaikan hukum. Kalaupun kita membela klien kita yang punya keyakinan, kan? Kita kan membelanya berdasarkan hukum yang ada. Tapi masalahnya adalah kalau berkaca pada tim pemburu ijazah palsu, itu kan jelas dia menyampaikan bukti yang terus-menerus. Bahkan bukti itu banyak sekali. Tidak hanya dalam konteks KUHP yang lama, tetapi dalam konteks KUHP yang baru, termasuk bukti-bukti elektronik dan lain sebagainya. Dan rasanya tidak mungkin kekurangan bukti, baik itu ahli, saksi, surat, kemudian dokumen-dokumen atau surat-surat atau informasi elektronik misalnya. Tetapi kenapa kemudian Pak Ugro misalnya ada semacam diskresi bagi polisi atau bagi penyidik atau penyelidik untuk tidak meningkatkan kasus ini, bahkan tidak diterima dalam laporan polisi yang sampai bukan laporan, bukan LP tetapi Dumas, pengaduan masyarakat. Silakan Pak. Baik, sebentar ya. Ini begini. Saya sebentar. pernah Sebentar, ini sebelum ke situ. Pak Didi tadi berbicara mengenai apa ini? Penundaan penanganan perkara ya. Penundaan ini kenapa dibahas? Saya agak off. Ya itulah pokoknya itu dibahas ya. Jadi penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah sebagai objek pra peradilan. Nah ini mungkin ya karena banyak sekali pertanyaan mengenai pra peradilan yang dilakukan oleh Mas Roy, Pak Didit membahas hal itu, yaitu pasal 158 huruf E dalam KUHP. Jadi menegaskan bahwa fondasi hukumnya memang ada dan itu tidak perlu dipertanyakan kecuali pasti ada jawaban, yang mana jawaban itu memang sudah sesuai dengan tatanan hukum yang ada. Dalam hal ini adalah KUHP baru. Baik. Nah, kemudian pertanyaannya ini kan sebetulnya pada kepolisian yang ditanyakan kepada Pak Ugro. Jadi oke lah Pak Didit kita simpan dulu ya, karena saya agak off tadi. Ini kemana larinya Pak Didit ini? Nah sekarang Pak Ugro Seno nih ditanya oleh Mas Roy oleh Mas Refli Harun. Ini kan banyak sekali bukti-bukti yang bisa menunjukkan kepada kepalsuan ijazah Jokowi. Lah kenapa kepolisian kok tidak menerima laporan Dumas ya, pengaduan masyarakat mengenai hal itu? Jadi kenapa tidak ada kelanjutan, tidak ada follow up atas laporan masyarakat mengenai kepalsuan ijazah Jokowi? Padahal bukti-bukti awalnya sudah cukup. Nah ini mungkin akan agak menarik ya. Kita putarkan dulu sedikit nih. ya begini. Saya pernah membaca di KUHP yang baru ini, Mas. Ya, maupun di KUHP yang lama, apabila ada penegak hukum baik penyidik ataupun menuntut, terutama penyidik misalnya, tidak melaksanakan tugas dengan sebenarnya, dengan membuat lambat soal penanganan perkara, tidak menangani dengan serius ya, seperti itu sebenarnya sudah ada aturannya ya. Jadi penghentian penyelidikan itu kan suatu perkara pidana yang sudah dilaporkan tapi disebut sebagai Dumas, padahal Dumas pengaduan masyarakat itu tidak diatur dalam hukum acara pidana. Kalau pengaduan masyarakat kepada Polri biasanya adalah pengaduan masyarakat berkaitan dengan perilaku menyimpang anggota Polri, misalnya ke Propam, ke Inspektur Pengawasan Umum, seperti itu. Jadi mekanisme yang ditempuh apabila rakyat merasa dirugikan dengan apa yang sudah dilaporkan pada penyidik tapi tidak ditangani secara baik, itu kalau saya tidak salah, saya mohon maaf kalau misalnya salah, itu bisa diajukan gugatan ke pra peradilan. Karena mekanisme seperti ini belum ditempuh. Ya, ini mungkin nanti suatu saat harus diterbitkan semacam peraturan kepolisian untuk mengakomodir seperti itu dengan mendasari pada hukum pidana yang baru
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Hukum Acara Pidana Baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sehingga ke depan nanti tidak ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, ya, yang tidak dilayani dengan baik oleh para aparat penegak hukum, baik mulai dari penyidikan sampai penuntutan seperti itu. Ya. Tapi itu ada pasalnya di KUHP yang baru maupun KUHP yang baru. Jadi apa saran Mas Didit untuk untuk mengatasi deadlock ini seandainya memang laporan-laporan itu tidak pernah di LP kan? Kalau tidak kan tidak bisa diproses kan harusnya. Ya, itu kita tadi bisa ajukan gugatan pra peradilan, permohonan pra peradilan. Iya. Baik, ini menarik ya. Ini apakah ini terkhusus permasalahan Roy Suryo? Saya kira tidak ya, karena memang sudah banyak laporan-laporan yang masuk ke kepolisian, tetapi tidak ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini ketiadaan atau keabsenan tindak lanjut ini bisa dilakukan pra peradilan. Wah, ini hakim pra peradilan bakal jadi sibuk nih kayaknya nih apabila jalur ini ditempuh ya. Kita bisa itu di tadi 158 huruf E. Oke. Ya kan? Baru ngeh saya. Kan sudah ada itu mekanismenya. Jadi bisa diajukan. Masalah pra peradilan tadi ya, 105 ya. Ya, salah satu pra peradilan adalah yang tadi. Iya, salah satu ruang lingkup kewenangan pra peradilan gitu. Baik, ini percakapan terlalu dalam ya. Jadi waktu masuk menit pertama percakapan tidak ada apa namanya pembukaan dulu, langsung masuk ke dalam inti permasalahan, makanya bingung dulu ini apa yang dibicarakan apa sebetulnya. Sekarang baru ngeh nih. Jadi 158 huruf E. Ya, huruf E nggak salah ya. Huruf E. Oke. Karena yang di itu apabila penyitaan benda Ya. yang tidak sesuai dengan perkara pidana kan, itu ya. Ya, yang atau terkait sebenarnya ya. Ya. Nah, Ini menarik nih. ini ada tuh. Jadi seperti yang tadi dibacakan, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Ya. Itu menjadi suatu objek pra peradilan. Jadi penghentian penyelidikan pun sebetulnya bisa Objek digugat juga. menjadi objek pra peradilan di Ya. pasal 158 tadi ya. Ya, Ya. di sini. Persoalannya begini, kan itu penundaan perkara. Ya. Apakah sebuah laporan yang tidak kunjung menjadi laporan polisi? Ini kata-katanya penundaan terhadap penanganan perkara Oke, penanganan perkara. tanpa alasan yang sah. Ya, Oke. saya sampaikan misalnya, apakah laporan itu yang kemudian tidak kunjung menjadi laporan polisi tapi hanya dumas, itu bisa termasuk penanganan perkara? Bisa, itu namanya tidak ditangani. Ya, Dan ini menarik nanti suatu saat Mas, bisa diajukan juga nanti apakah pada saat sidang pra peradilan ya, mungkin ahli ada di situ. ya. Apakah dumas itu bagian dari laporan polisi, sehingga ini akan mengoreksi ke depan nanti. Sekali lagi jangan main-main dengan masalah kaitan dengan laporan polisi, ya kan? Di mana laporan dalam hukum acara pidana ditentukan ada laporan LP, ya model A maupun model B. Kan model A ya jelas itu kalau Ya. pelapornya adalah Polisi. polisi. Ya. Model B adalah biasa Itu umum. biasa, ya. Tapi kalau Dumas itu saya ada lapor informasi. Ya. Nah, itu istilah-istilah yang dibuat di dalam peraturan-peraturan Polri Iya. itu yang nggak dikenal oleh KUHP. Ya. KUHP nggak mengenal itu. Gitu loh. Seperti laporan informasi, itu laporan informasi juga tidak dikenal di KUHP. Nggak dikenal. Jadi ini memang bikinan-bikinan kayak begitu kita tidak, pokoknya kita melapor, setelah kita melapor tidak ditangani. Nah, di situ. Pra peradilan berarti. Iya, kan selama Baik. ini memang ya, Fix. ketika terkait dengan penguasa atau mantan penguasa, selalu saja laporan itu bisa mandek. Iya. Bahkan tidak hanya, bahkan tidak bisa melapor. Bahkan tidak diterima laporannya. Ya. Itu beberapa kejadian terjadi. Misalnya ada seorang yang terafiliasi dengan mantan penguasa membuat semacam dokumen yang diperkirakan bahwa dokumen itu justru dokumen yang terkualifikasi bisa dikenakan 32. Tapi ketika dilaporkan nggak diterima gitu. Ya. Orang lain misalnya. Enggak. Memang sejak ini Mas, sejak tahun 79 tanggal 1 Februari saya mulai bertugas pertama kali sebagai anggota polisi di Polda Metro Jaya. Itu di bagian pelayanan masyarakat
merupakan bagian dari PPKO namanya, Pusat Pengendali Komando Operasi. Oh, dulu gagal Mas. Jadi bukan SPK itu. Dulu namanya PPKO, Pusat Pengendali Komando Operasi. Udah seperti perang terhadap Kamtipmas tapi. Nah, itu tidak dikenal namanya Dumas, itu nggak ada belangkonya, tidak ada Dumas di situ. Ya kan? Dumas itu biasanya dulu hanya dilaporkan ke Propos. Dulu Irwasda seperti itu, yang saya lihat di Polda seperti itu ya. Nah makanya kalau sekarang untuk perbaikan ke depannya, saya rasa ini hal yang bagus ya. Jangan sampai yang tahun 79 tadi sudah mendekati sempurna, tapi di tahun lagi. 2000 sekarang ini malah kembali lagi sebelum tahun 79 seperti itu. Ini mungkin nanti perlu diperbaiki sehingga masyarakat bisa merasakan adanya kepastian hukum seperti itu. Betul. Ya, mereka kan coba lihat ya ini. Ya pantesan rusak atau hukum di Indonesia seperti ini. Lawong kamar-kamar atau pintu-pintu untuk laporan saja masih bingung. Kemarin kan sempat ramai itu Jokowi lapor ke loket yang mana di situ loket kehilangan. Iya kan? Terus ramai-ramai mengatakan, "Oh, itu bukan kehilangan, tetapi bla bla bla." Lagi mana sih? Ini polisi wis bener rusak ini acak-acakan. DPR, oi, ngapain aja kerjanya? Kita ini tidak memiliki kepastian hukum loh, sampai dikatakan oleh Pak Ugroseno. Kemudian ini Dumas ini apa? Karena Dumas ini kalau dulu laporan mengenai kepolisian. Jadi pengaduan masyarakat itu pengaduan masyarakat mengenai apa? Mengenai laporan tentang polisi, kalau ada polisi begini dan begitu. Nah, ini kan sistem tidak berjalan, berarti ya saat sistem tidak berjalan, saat misalkan kepolisian ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang mana kata Pak Ugro, kalau dulu sih itu ke Dumas. Nah sekarang kok Dumas malah melaporkan ijazahnya Jokowi. Tapi ini sama Barreskrim juga kok malah dilimpahkan kepada Polda Metro. Kan jadi ruwet, jadi acak-acakan. Nah kita kembali kepada peraturan. Ini seharusnya bagaimana? Ya jangankan kita yang masyarakat awam lah, para ahli juga bingung, kepolisian juga nggak jelas. Aduh, ini nah makanya ada celah ini, nggak tahu juga ya di DPR itu kan ahli hukumnya pecampur tuh. Dari mulai ahli hukum yang memang betul-betul ahli hukum sampai ahli hukum syaiton itu kan ada di situ, ada di DPR. Ini mungkin ada poin yang diselipkan di situ ya. Apabila ada keterlambatan atas penanganan suatu perkara, maka bisa dilakukan pra peradilan. Nah, pra peradilan ini menjadi kunci saya kira di dalam KUHP baru itu. Kemarin Febri sudah mengajukan pra peradilan, Roy Suryo sudah mengajukan sampai mau keempat, Dr. Tifa baru mau mulai masuk pra peradilan. Nah sehingga sekarang ini hakim pra peradilan ini menjadi sangat penting ya. Kalau si Ketut lah udahlah nggak usah percaya dia, udah gak bakalan bener lah, kok fakta persidangan gak mau dilihat. Udah, nah kita lihat nanti hakim-hakim pra peradilan yang lain. Ya mungkin yang pertama itu masih belum dapat duit tuh hakimnya. Jadi belum dapat kucuran transfer. Ya jadi mau memutuskan sebagaimana adanya. Atau mungkin karena sudah dapat transferan, tapi karena ada video yang kontroversial sampai menyalahkan Polda Metro. Ya saya tidak tahu lah, ya itu spekulasi saja. Kita lanjutkan. Contoh tadi pasal 32 ayat 1 yang pelapornya memang bukan yang memiliki dokumen sih ya, tapi barangkali keliru itu kalau dijadikan contoh. Tapi misalnya tadi yang paling nyata itu laporan-laporan mengenai penggunaan dokumen palsu yang memang ada buktinya. Paling tidak kalau kita misalnya menggunakan azas presumption of innocence, ya kan tidak bisa dinyatakan bersalah, tapi paling tidak berarti juga dia pasti tidak bersalah, kan begitu ya. Jadi presumption of guilt, tetapi tidak pula kemudian memastikan dia pasti tidak bersalah. Karena itu kan harus ada sebuah proses di mana dia harus dibuktikan. Nah, dalam misalnya menyudahi sengketa mengenai dokumen milik Pak Jokowi ini, apa jalan keluar yang Pak Ugro atau Mas Didit bisa sampaikan selain misalnya nanti ada halayak yang kecewa mengenai penanganan kasus Roy Suryo atau Dr. Tifa yang tidak berujung pada pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak, misalnya gitu. Ya, kalau saya gini Mas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kemudian tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, hukum acara pidana, peraturan
Kapolri atau Perkap nomor 6 tahun 2019 itu sudah perlu ditinjau kembali atau tidak diberlakukan kembali. Ini saatnya untuk melakukan reformasi peraturan Kapolri berkaitan dengan penyidikan tidak pidana. Saya rasa itu salah satu poin yang bisa untuk menyempurnakan kembali bahwa pelayanan masyarakat itu adalah menjadi prioritas Polri ke depan sebagai insan Rastra Sewa Utama bagian Tribata yang pertama, yaitu abdi utama dari nusa dan bangsa. Mudah-mudahan ini bisa nanti dikaji oleh para junior saya ke depan, sehingga pelayanan masyarakat, ya kita semua berharap tidak ada kendala lagi seperti itu. Kalau saya melihat begini, jadi ada laporan yang waktu itu dibuat TPUA ya kalau nggak salah ya. Ya. Tanggal 9 Desember 2024. Betul. Dan itu sudah dinyatakan SP2 lidik. Ya. Katanya, walaupun tidak jelas. Nah, itulah salah satu bentuk juga yang secara langsung bisa diajukan pra peradilan karena SP2 lidik tidak dikenal oleh KUHAP. Itu bukan penghentian penyidikan, itu penghentian penyelidikan. KUHAP tidak mengenal itu. Jadi itulah penundaan perkara. Dan lucunya penghentian penyelidikan terhadap Dumas. Bahkan apalagi penghentian penyelidikan terhadap Dumas. Penyelidikan terhadap Dumas. Betul. Jadi padahal Dumas itu tidak boleh melakukan pemeriksaan lapor dan sebagainya. Sehingga sebetulnya nah itu Pak Ugro masih juga di situ. Pinternya buku suci untuk penegakan hukum terutama berkaitan penyidikan ini kan sudah ada semua. Ya, kita nanti masyarakat tetap harus konsisten untuk memberikan koreksi-koreksi yang konstruktif kepada Polri ke depan. Betul. Sehingga harapan-harapan masyarakat tadi yang baik untuk Polri ke depan bisa diakomodir, diterima dan dilaksanakan. Sebagai contoh, Mas, saya baru ingat nih, dulu setiap malam itu Kepala Biro Operasi, saya pernah jadi Kepala Biro Operasi Polda Metro, itu melaporkan tentang gangguan Kamtipmas lengkap atau GK lengkap 70 kasus. Tapi karena untuk mengisi lebih banyak lagi, ya peristiwa-peristiwa tidak pidana tadi, kan ditulis bisa seperti lembaran koran yang bisa 8 halaman itu. Baik, saya kira cukup itu ya. Nah ini dalam hal pra peradilan itu ya, ini akan sangat krusial di dalam KUHAP kita, dan bukan hanya di dalam permasalahan Roy Suryo dan Dr. Tifa loh. Ini Febri kemarin sudah mengajukan pra peradilan. Jadi pada akhirnya semua akan Roy Tifa pada waktunya ya, karena pra peradilan ini sangat krusial di dalam permasalahan KUHAP yang baru. Nah, yang menjadi persoalan tadi bagus dari Mas Refli Harun, perkataan bahwa memang betul ini ada presumption of innocent, bahwa seseorang itu sebelum dia dinyatakan bersalah secara kepastian hukum dengan putusan hakim begitu, dia tidak boleh dilihat sebagai orang yang bersalah. Tetapi jangan sampai bagi penyidik ada permasalahan juga bahwa presumption of innocent juga tidak menjadikan bahwa yang berkaitan ini dia tidak bersalah. Begitu, karena kan ini presumption ya, bisa innocent bisa tidak begitu. Nah, dalam hal laporan mengenai dokumen-dokumen Joko Widodo, loh kok kenapa polisi itu seolah-olah sudah memastikan bahwa Jokowi itu tidak bersalah dalam permasalahan ini. Nah, itu yang jadi soal. Cuman kan kalau misalkan sekarang ya, yang menjadi pintu satu-satunya adalah pra peradilan, yang mana pra peradilan itu sudah tidak bisa dibanding. Kalau hakim pra peradilannya ini korup bagaimana? Dan itu kan cuma boleh satu tuh hakim pra peradilan. Jadi saat KUHAP baru ini memberikan kewenangan yang begitu besar terhadap hakim pra peradilan, saya kira pra peradilannya pun harus mulai dibahas. Jadi gimana nih pra peradilan yang memang adil. Nah itu ya, demikian. Mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.